Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tentang data laporan keuangan BRI pada tahun 2022 sampai 2024. Dengan saya sendiri, Jelita Dinar Pramesti, NIM 241010550092. Nama saya Rizka Kamila dengan NIM 241010550971. Nama saya Skini Aprilia, untuk nomor NIM-nya 241010551183. Di sini saya akan memulai dari tahun 2022. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Untuk menilai kinerja dan kondisi keuangannya, diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya. Berikut saya akan menjabarkan data keuangan BRI pada tahun 2022 sampai 2024. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2022, PT Bank Rakyat Indonesia atau biasa yang disebut BRI menunjukkan kondisi keuangan yang stabil dan menjadi fondasi yang kuat bagi kinerja di tahun-tahun berikutnya. Dari segi likuiditas, kas yang tercatat sebesar 27,4 triliun dan total aset lancar sebesar 794 triliun menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara optimal. Selain itu, total aset keseluruhan mencapai 1.865 triliun dengan pertumbuhan yang stabil pada aset tetap dan tidak lancar, menandakan pengelolaan aset yang baik dan berkelanjutan. Dalam hal struktur keuangan, BRI menunjukkan kinerja yang sehat dengan hutang jangka pendek sebesar 1.333 triliun dan total hutang mencapai 1.562 triliun. Hal ini mencerminkan pengelolaan kewajiban yang hati-hati dan stabil, memastikan risiko keuangan tetap terkendali. Sementara itu, ekuitas perusahaan mencapai 181 triliun dan harga saham rata-rata tahun 2022 tercatat sebesar 3.830 per lembar, menunjukkan kepercayaan pasar yang cukup baik terhadap perusahaan. Pada sisi laba, pendapatan usaha mencapai 165,4 triliun dan laba bersih sebesar 44,45 triliun dengan pertumbuhan laba sebesar 9,19%, menandakan efisiensi operasional yang terus meningkat. Secara keseluruhan, tahun 2022 memberi gambaran bahwa BRI memasuki tahun 2023 dengan fondasi yang kokoh, kondisi keuangan yang solid, likuiditas yang cukup, dan tingkat profitabilitas yang meningkat secara stabil menunjukkan visi pengelolaan yang tepat dan hasil yang positif. BRI secara konsisten memegang peran strategis dalam perekonomian nasional dan siap menghadapi tantangan maupun peluang di masa depan dengan kepercayaan yang terus diperkuat dari berbagai pemangku kepentingan. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dengan menjelaskan data keuangan Bank BRI pada tahun 2023. PT Bank Rakyat Indonesia atau yang sering disebut Bank BRI menjelaskan bahwa tahun 2023 itu tahun konsolidasi dan pertumbuhan stabil. Secara keseluruhan, tahun 2023 menjadi tahun stabilisasi dengan pertumbuhan yang cukup positif di beberapa sektor. Yang pertama, ada aset dan likuiditas. Kas meningkat menjadi 31,6 triliun, menandakan bahwa likuiditas yang lebih baik. Dan aset lancar tercatat di 761 triliun, sedikit turun dari tahun 2022. Total aset naik menjadi 1.965 triliun, mengalami pertumbuhan di 5,33% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan ekspansi dan penyaluran kredit yang meningkat. Selanjutnya ada hutang atau kewajiban. Hutang jangka panjang meningkat menjadi 1.408 triliun dan total hutang mencapai 1.648 triliun, naik dari tahun sebelumnya seiring ekspansi dan penghimpunan data pihak ketiga. Selanjutnya ada ekuitas dan kepemilikan. Total modal meningkat menjadi 199 triliun. Harga saham per lembar naik signifikan dari 3.830 per lembar naik menjadi 5.700
725 per lembar dengan indikasi kepercayaan investor. Selanjutnya ada kinerja laba. Pendapatan usaha berada di 180,2 triliun dengan mengalami pertumbuhan 8,97%. Laba bersih mencapai 48,53 triliun. Pertumbuhan laba mencapai 12,32%, lebih tinggi dari tahun 2022. Dengan ini, Bank BRI menunjukkan peningkatan solid dengan pertumbuhan aset, kenaikan laba, dan kenaikan harga saham yang kuat. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan untuk Bank BRI pada tahun 2024. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Di tahun 2024 terdapat 29.783.642 untuk piutang usahanya ada 1.364.424.469. Untuk persediaannya tidak ada, total current asetnya atau aset lancar 698.462.135. Untuk pertumbuhan atau growth-nya itu min 8,24%. Aset tetap 62.477.965. Untuk aset lain-lain 40.098.976. Total fixed asset atau aset tidak lancar itu 115.444.418. Untuk pertumbuhan growth-nya itu min 10,11%. Total aset atau total aktifanya itu 1.992.983.447. Untuk pertumbuhan growth-nya 1,42%. Hutang jangka pendek atau CL itu 1.427.315.482. Hutang jangka panjang atau LTL 242.478.918. Total hutangnya 1.669.794.400. Pertumbuhan atau growth-nya itu 1,29%. Modal saham dasar atau kapital itu ada 31. Modal di setor itu ada 31 juga. Jumlah saham beredarnya ada 150.043.411.587. Untuk harga saham per lembarnya ada 4.080. Harga pasar saham per lembarnya juga sama 4.080. Dividen per lembarnya itu ada 200.0840. Laba ditahannya ada 149.521.312. Total modalnya itu ada 210.298.952. Pertumbuhan atau growth-nya itu 5,15%. Kita lanjut ke income statement-nya. Untuk penjualan dan pendapatan usahanya di tahun 2024 itu terlihat 192.783.444. Untuk growth-nya itu 6,96%. Kita lanjut ke HPP dan beban langsungnya itu ada 66.427.312. Laba kotor atau bruto itu 126.356.132. Biaya operasionalnya itu 67.835.844. Biaya dividen tunainya 51.730.000. Beban bunga dan keuangan 24.601.118. Laba sebelum pajak atau EBIT 69.575.800. Untuk pajaknya di tahun 2024 15.023.400. Laba bersih atau tahun yang berjalan yang biasa disebut dengan IT itu 54.552.400. Untuk growth-nya itu 12,39%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis likuiditas di laboratorium keuangan pada tahun 2022.
Pada tahun 2022, likuiditas menunjukkan kemampuan bank memenuhi penarikan dana nasabah. Rasio yang digunakan loan to deposit ratio atau LDR. LDR BRI berada pada batas aman, yang artinya dengan pihak ketiga tersalurkan dengan baik dan bank tetap mampu menjaga stabilitas likuiditas. Jadi kondisi likuiditas BRI tergolong sehat. Selanjutnya ada analisis profitabilitas di laboratorium keuangan pada 2023. Pada tahun 2023, profitabilitas mengukur efektivitas penggunaan aset dan modal. Rasio utamanya ada return on asset dan return on equity. Hasil analisisnya yaitu return on asset menunjukkan aset dimanfaatkan secara optimal dan return on equity mencerminkan pengelolaan modal yang efisien. Jadi, BRI mampu menghasilkan laba secara konsisten dan kinerja keuangan dinilai baik. Selanjutnya ada analisis permodalan di laboratorium keuangan pada tahun 2024. Pada tahun 2024, permodalan diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio atau CER. CER BRI berada di atas ketentuan minimum OJK, yang artinya bank memiliki bantalan modal yang kuat dan mampu menanggung risiko kerugian. Jadi, struktur permodalan BRI sangat kuat dan aman. Jadi kesimpulan keseluruhan analisis adalah likuiditas yang sehat, profitabilitas baik dan stabil, permodalan sangat kuat, risiko kredit terkendali, dan efisiensi operasional cukup baik. PT Bank Rakyat Indonesia (TBK) berada dalam kondisi keuangan yang sehat, mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, risiko, dan profitabilitas, dan layak dipercaya sebagai bank nasional unggulan. Baik, dari apa yang sudah saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan selama periode 2022 hingga 2024, BRI menunjukkan pertumbuhan aset yang positif dengan tren yang konsisten. Meskipun pada tahun 2024 terdapat sedikit koreksi yang perlu diwaspadai, laba bersih perusahaan juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, meningkat dari 44 triliun hingga 55 triliun dalam 3 tahun berturut-turut, mencerminkan kinerja profitabilitas yang terus membaik. Selain itu, peningkatan modal dan ekuitas memperkuat posisi permodalan perusahaan, menegaskan ketahanan dan daya tahan dalam menghadapi dinamika pasar. Di tengah dinamika pasar dan fluktuasi harga saham, BRI menunjukkan performa yang cukup stabil. Harga saham mengalami fluktuasi dengan kenaikan tajam di tahun 2023 diikuti penurunan di tahun 2024. Tetapi hal ini tidak mengurangi kekuatan fundamental perusahaan. Pendapatan usaha juga meningkat secara stabil setiap tahunnya, menunjukkan keberhasilan strategi dalam memperluas basis bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, BRI menampilkan kinerja yang sangat solid, profitabilitas yang meningkat secara konsisten dan struktur, keuangan yang semakin kuat, menunjukkan posisi yang kokoh di tengah tantangan pasar. Meskipun menghadapi fluktuasi pada aset lancar dan pasar saham, perusahaan mampu menjaga kondisi keuangan yang stabil dan terus berkembang, menunjukkan komitmen untuk pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan bisnis yang berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat keterbatasan serta kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.